Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Inti Arbaatun. Di sini saya akan melakukan podcast dengan Dr. Mukhoni Permana selaku Dokter Kepala Puskesmas Genuk Kota Semarang tentang nilai-nilai dasar ASN, yaitu aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Dr. Oni. Selamat siang, Bu Inti. Ya, Dokter, bagaimana kabarnya hari ini, Dokter? Alhamdulillah baik dan sehat. Ya, alhamdulillah, Dokter. Baik, di sini kita akan berbincang-bincang mengenai nilai-nilai ASN, yaitu dengan nilai ASN beraneka. Di dalam ASN beraneka itu yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Baik, saya akan menanyakan sedikit pertanyaan tentang nilai-nilai ASN beraneka ini, Dokter. Selama Dokter Oni menjabat sebagai Kepala Puskesmas di Puskesmas Genuk Kota Semarang. Baik, kita mulai nih, Dokter. Untuk ASN, pentingnya ASN harus mempunyai nilai-nilai aneka. Menurut Dokter Oni itu bagaimana nih, Dokter? Terima kasih, Bu Inti. Untuk sebagai ASN itu harus mempunyai nilai-nilai yang beraneka itu tadi. Jadi memang saat ini itu pegawai ASN itu dituntut bekerja dengan profesionalisme tinggi. Nah, sehingga ada nilai-nilai yang harus mereka jalankan dan mereka mengerti, sehingga dalam melakukan kinerja terutama melayani masyarakat, karena PNS pegawai negeri sipil sendiri itu ASN sekarang ya, itu ASN sendiri itu adalah pelayan publik. Nah, jadi kita itu pelayan publik, jadi kita harus mempunyai etika-etika atau norma-norma atau nilai-nilai yang harus kita terapkan untuk melayani masyarakat. Itu gitu. Berarti untuk nilai-nilai ASN seperti aneka itu penting di, Dokter? Sangat penting sekali, tidak hanya untuk masyarakat. Jadi ASN itu ada jenjang hierarki di pekerjaan. Nah, kita harus dituntut juga loyal dengan pimpinan juga. Untuk ASN nilai aneka yang pertama itu kan ada akuntabilitas, Dokter. Ya. Untuk penerapannya di Puskesmas Genuk Kota Semarang ini bagaimana, Dokter? Ya, kalau akuntabilitas sendiri itu bagi saya sebagai kepala puskesmas sendiri, saya harus bisa mengatur, bisa memimpin puskesmas ini, dan memutuskan segala sesuatunya. Dan juga saya bertanggung jawab atas apa yang sudah saya putuskan. Itu seperti itu. Untuk yang kedua itu kan nilai ASN itu kan ada nasionalisme, Dokter. Untuk penerapan nilai nasionalisme di Puskesmas Genuk itu seperti apa nih, Dokter? Ya, kalau nasionalisme itu kan berhubungan dengan kita berwarga negara. Nah, dalam berwarga negara, dalam berkembang
kebangsaan kita menganut kita sebagai warga negara bangsa Indonesia, ya kita harus patuh dan taat kepada di Undang-Undang Dasar yang mengatur di kehidupan kita, dan juga kita harus berpedoman juga pada Pancasila. Nah, itu prinsip nasionalisme yang harus kita jalankan untuk di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya itu kan ada ASN dituntut untuk mempunyai etika publik ya dokter. Itu etika publik dalam pengimplementasian di Puskesmas Jember ini seperti apa nih? etika publik itu sepengetahuan saya, bagaimana kita kalau karena kita ini di puskesmas itu saat ini kita pelayanan. Nah, kita bekerja dalam bidang pelayanan di kesehatan. Nah, baik itu promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif itu. Jadi untuk kita dalam beretika di pelayanan publik itu ada etika-etika yang harus kita jalankan dalam menjalani pelayanan ke masyarakat. Nah, baik itu kita dalam bersikap, kita dalam berkoordinasi, dalam kita berkomunikasi, itu baik itu dengan warga masyarakat yang akan kita layani ataupun dengan lintas sektoral. Nah, lintas sektoral di sini kita juga harus berhubungan karena untuk kerja puskesmas sendiri kita harus juga merangkul mulai dari kecamatan, kelurahan, RT RW sampai dengan kader di masyarakat. Untuk penilaian komitmen mutu sendiri itu di puskesmas ini itu bagaimana aja? Kalau untuk penilaian komitmen mutu sendiri sampai saat ini, karena puskesmas itu berakreditasi, nah itu berakreditasi, jadi untuk mutu sendiri kita tetap menjalankan. Nah, dalam waktu setiap bulan itu ada penilaian mutu yang dilakukan oleh tim mutu kita. Nah, karena sistem kerja puskesmas itu ada 3 bagian kerja. Jadi ada bagian admin, UKP atau usaha kesehatan perorangan yang melayani dalam gedung. Kegiatan di dalam gedung ini semua masuk dalam kegiatan UKP dan UKM, kegiatan luar gedung, usaha kesehatan masyarakat. Jadi semua kegiatan di masyarakat ini masuk di UKM. Kalau administrasi, segala administrasi itu berada di bawah kendali admin. Nah, tim mutu sendiri, karena tim mutu itu kerjanya menilai kegiatan di dalam gedung. Nah, semua sudah sesuai prosedur atau belum. Setiap harinya kita menjalankan kegiatan di dalam gedung, mulai dari pemeriksaan sampai pemberian pemberian obat dan sampai pasien dipulangkan. Nah, sudah sesuai SOP atau belum. Nah, itu ada penilaian selalu oleh yang dilakukan dengan teman-teman
yang ada di grup tim mutu. Baik, untuk yang nilai ASN sendiri itu kan ada anti korupsi dokter. Iya. Bagaimana supaya puskesmas Genuk ini ASN-nya bebas dari korupsi? Ya, semua kegiatan yang dilakukan di sebuah instansi, tidak hanya di puskesmas, di mana saja, itu pasti punya rencana kegiatan. Nah, kita setiap tahun diharuskan membuat rencana kegiatan tahunan, nah, dan 5 tahunan. Nah, itu jadi ketika kita membuat rencana kegiatan yang tahunan itu sudah seluruhnya dengan anggaran. Nah, kalau di puskesmas ketika itu kita menjalankan kegiatan sesuai dengan anggaran yang sudah direncanakan dan ditetapkan. Nah, ketika itu tidak sesuai anggaran atau rencana yang ditetapkan, itu ya kita tidak kerjakan. Nah, tetapi ketika itu masih dalam masuk kategori itu suatu pekerjaan, itu saya kira kita tidak menyalahi prosedur yang sudah ditetapkan, asalkan kita mau berjalan sesuai apa yang sudah kita rencanakan dan sudah kita perhitungkan. Nah, itu jadi insya Allah semoga ketika kita selalu mengikuti rencana kerja dan kegiatan yang sudah kita susun dan sesuai, insya Allah kita tidak ada korupsi maupun yang lain. Semoga terlaksana ini. Amin. Ya. Untuk yang terakhir dokter Oni selama jadi ASN itu apakah ada hambatan, tantangan atau resiko selama menjalankan nilai-nilai ASN beraneka itu? Ya, untuk hambatan, tantangan ataupun yang lainnya itu pasti ada, pasti semuanya mengalami. Nah, itu tinggal bagaimana kita menyikapi dalam pekerjaan kita sehari-hari. Nah, ketika kita mau bersabar dan kita mau belajar, insya Allah tidak ada yang tidak bisa. Nah, pasti kita bisa menyelesaikan pekerjaan ketika kita bersabar dan mau belajar. Satu lagi ini yang paling penting, kita mau bertanya. Nah, jangan lupa bertanya. Kita meminta bimbingan dari senior atau yang lebih tua atau yang lebih lama dari kita untuk membimbing kita dalam menyelesaikan tugas. Jadi peran senior itu juga penting ya dokter? Iya, itu tadi hormati dan hargailah orang yang lebih tua. Nah, karena mereka akan membantu panjenengan yang baru-baru. Nah, itu semua ilmu
yang sudah mereka laksanakan pasti panjenengan membutuhkan. Sebagai ASN yang baru pasti panjenengan membutuhkan ilmu itu dan membutuhkan bimbingan dari senior seperti itu. Makanya jangan malu bertanya dan Ya dokter. jangan lupa terus belajar. Itu saja sih. Ada tambahan lagi dokter atau saran pada ASN calon ASN 2021 ini dokter? Ya, sebagai selamat bergabung, selamat datang di ASN. Jangan berharap terlalu banyak dalam kita bekerja sebagai ASN untuk di kehidupan kita sebagai ASN untuk penghasilan insya Allah cukup. Tetaplah bekerja dengan baik, tetap terus belajar, loyalitas kepada pimpinan harus dijalankan juga, dilakukan juga. Pelayanan di masyarakat, layanilah masyarakat dengan baik dan sabar. Jangan lupa untuk meminta bimbingan oleh senior. Itu saja dari saya yang bisa saya tambahkan di dunia ASN. Baik dokter, terima kasih atas waktunya. Semoga podcast kali ini bermanfaat bagi yang mendengar dan yang melihat. Amin. Amin. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan ASN. Jangan korupsi, kolusi, nepotisme. Semoga kita sehat dan bahagia selalu. Jadi, seorang ASN itu harus mempunyai sifat akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Akuntabilitas, kita bisa bertanggung jawab menyelesaikan tugas tepat waktu, mematuhi aturan dengan sebaik-baiknya. Untuk nasionalisme, kita dapat mengaktualisasikan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar nasionalisme dalam melaksanakan tugas. Untuk etika publik, kita dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjaga kerjasama dengan rekan kerja. Komitmen mutu, kita sebagai seorang ASN harus mempunyai ide baru, kreasi, dan inovasi. Yang terakhir, kita sebagai ASN harus mempunyai sifat anti korupsi. Sekian podcast dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.